Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Masdar Hilmi dari kelas MPI 2C dengan NIM 19030360099. Baik, di sini saya akan coba mempresentasikan sedikit atau menjelaskan sedikit mengenai bagaimana sih peran Pancasila untuk Indonesia. Pancasila untuk Indonesia itu bagaimana dan bagaimana kita bisa mengamalkan Pancasila sebagai warga negara Indonesia. Oke, yang pertama kita mungkin akan membahas tentang pengertian dari Pancasila sendiri, dan sedikit nanti akan sedikit menyinggung tentang sejarah dan mungkin fungsi dari Pancasila dan bagaimana cara pengamalan sila-sila dari Pancasila tersebut. Pancasila adalah dasar ideologi yang ada di negara kita, negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila terdiri dari dua suku kata, dasar suku kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Yang pertama itu panca dan yang kedua itu sila. Panca berarti 5 dan sila artinya prinsip atau asas. Jadi Pancasila adalah 5 dasar atau 5 prinsip yang harus diamalkan. Ketika Pancasila dijadikan dasar sebagai ideologi negara Indonesia, maka bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mengamalkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip kelima tadi, yaitu Pancasila. 5 sendi utama penyusun Pancasila sendiri yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sendiri merupakan landasan dasar dan pandangan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang paling tepat. Bagaimana tidak? Dulu saat pembuatan Pancasila bukan asal dibuat. Ada perundingan dari tokoh-tokoh pahlawan yang berjuang saat itu seperti Muhammad, Bung Hatta, Soekarno, dan lain-lain. Mereka mengusulkan Pancasila dan akhirnya terciptalah Pancasila yang seperti tadi, yang berbunyi 5 tadi. Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, Pancasila juga dianggap memiliki tingkat nilai-nilai kehidupan yang baik dan luhur, serta sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan kepribadian tertinggi bangsa. Oleh karena itu, para pahlawan, para tokoh-tokoh dahulu setelah bersepakat 5 sila inilah, 5 asas inilah yang paling tepat untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Gimana tidak, dengan heterogennya negara kita ini, Pancasila mempunyai nilai-nilai tentang persatuan dari adanya perselisihan, nilai-nilai toleransi dari banyaknya perbedaan, nilai-nilai keadilan dari maraknya kesewenang-wenangan, nilai-nilai kebersamaan dari rusuhnya perpecahan, dan nilai-nilai ketoleransian dalam keheterogenan yang ada di negara kita ini. Itu semua sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Jadi para tokoh dahulu sudah sangat tepat memilih Pancasila sebagai dasar atau sebagai ideologi negara kita. Untuk selanjutnya yaitu fungsi dan kedudukan Pancasila sendiri. Di sini ada beberapa yang saya akan utarakan. Mungkin yang pertama itu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Bagaimana maksudnya? Kita ketahui sendiri, Pancasila tercipta bebarengan dengan kemerdekaan bangsa kita ini. Beriringan. Sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia. Ya karena setelah merdeka, bangsa ini langsung datang dengan
perumusan Pancasila tadi. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia merupakan bentukan atau dasaran dari sila-sila yang ada dalam Pancasila itu adalah disesuaikan dengan keadaan bangsa Indonesia. Jadi Pancasila jadikan sebagai bentuk pedoman kepribadian bangsa dari sikap, mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Ketika kita sudah menjalankan dari nilai-nilai Pancasila, maka bukannya tidak mungkin Indonesia akan hidup makmur seperti cita-cita yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea keempat, begitu. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup sebagaimana kepribadian bangsa Indonesia tadi. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Pancasila yang mengatur sistem ketenagaraan. Pancasila menghargai dari perbedaan agama, menghargai dari perbedaan pendapat, dan saling toleransi dalam segala hal kecuali dalam akidah. Selanjutnya itu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Indonesia. Maksudnya yaitu sebagai segala sumber hukum di negara Indonesia, karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Begitu pula undang-undang juga harus berdasarkan hukum. Semua tindakan kesulitan dalam masyarakat harus berlandaskan hukum. Maka Pancasila dijadikan sebagai hukum dasar dari hukum yang ada di Indonesia, juga itu undang-undang dan yang lain-lain. Selanjutnya Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Karena pada waktu mendirikan negara Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati para pendiri negara untuk dilaksanakan, pelihara, dan dilestarikan. Dan untuk itu sebagai warga negara Indonesia yang baik, sangat munafik, sangat egois, sangat tidak lazim bagi kita jika kita tidak meneruskan perjuangan dari para pendahulu kita untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila, untuk memelihara keutuhan dan melestarikan keindahan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia seperti yang pertama tadi, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila mengandung cita-cita yang luhur bangsa Indonesia sendiri sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Untuk pengamalan dari Pancasila agar kita bisa meneruskan perjuangan dari tokoh-tokoh pendahulu kita, yaitu dengan tujuannya tadi mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menjaga dan melestarikan. Yang pertama itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama itu kita harus percaya adanya Tuhan, bahwa Tuhan itu esa, dan kita harus bertakwa, menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangan, serta menghargai perbedaan agama, perbedaan kepercayaan dari orang lain yang ada di bangsa Indonesia ini. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana cara pengamalannya? Yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan mudah berbaur agar tidak ada kesenjangan sosial. Selanjutnya yaitu persatuan Indonesia dengan cara menempatkan kesatuan, persatuan, dan keselamatan bangsa negara di atas dari kepentingan pribadi atau golongan sekte-sekte kecil lainnya. Kesatuan negara Republik Indonesia adalah yang utama. Selanjutnya rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang paling penting tumbuhkan cinta tanah air dan bangsa ini. Selanjutnya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
yaitu dengan mengutamakan kepentingan negara dan rakyat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Itu yang harus ditekankan, toleransi, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menghilangkan ego kita harus, dan kita harus bisa menerima musyawarah yang telah mencapai mufakat dari kesepakatan kita yang telah kita ambil tadi. Selanjutnya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, bersikap adil pada seluruh rakyat, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan, atau tidak bersikap boros adalah termasuk keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Bagaimana tidak, kita menghargai mereka yang tidak punya. Belanjalah sesuai dengan kebutuhan, jangan belanja yang berlebihan. Yang terakhir yaitu kesimpulannya dapat digambarkan penyatuan dari perbedaan atau keberagaman yang ada di Indonesia tidak perlu dengan menyeragamkan menjadi satu kesatuan atau menghilangkan unsur-unsur yang lain. Tidak perlu seperti itu. Persatuan yang ada di Indonesia itu dengan cara melalui penghayatan di antara perbedaan yang ada. Kita menikmati indahnya sebuah perbedaan dari keberagaman yang ada di Indonesia ini. Kita pahami dengan baik, kita bersikap toleran dengan perbedaan tadi, dan kita menghargai setiap pandangan yang berbeda. Itu adalah persatuan bangsa Indonesia yang paling tepat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.